Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua, diberikan kelancaran di setiap aktivitasnya, dan semoga sehat selalu ya. Jadi saya hari ini mau ngajak teman-teman turbun. Jadi tur keliling kebun, tapi kebunnya adalah kebun kopi ototrop ya. Jadi, kebun induk ototrop. Jadi semuanya kayak gini tuh. Jadi beda sama kopi-kopi yang produksi. Kalau kopi-kopi produksi memang fokusnya ke plagiotrop, jadi dia kayak kanopinya agak melebar. Kalau misalkan ini sengaja jangan sampai gimana caranya berbuah. Jadi ini kalau misalkan berbuah dianggapnya sama orang pihak sertifikasi itu tidak produktif. Jadi minimal setidaknya dilakukan pemangkasan 6 bulan sekali atau setahun sekali ya. Nanti tahun depannya baru dilakukan pemangkasan. Jadi biar ortotrop atau biar tunas airnya selalu ada gitu ya. Jadi kita mau keliling. Jadi persiapan ini sebenarnya hari tanggal 21 besok ya berarti ya. 21 ada evaluasi. Jadi kita siap-siap untuk evaluasi. Ini sebenarnya udah banyak yang rapih ya, udah rapih. Cuman kemarin setelah dirapihin tuh gangnya aja cantik tuh gangnya aja cantik. Sayangnya setelah kemarin dirapihin ada beberapa pohon, jadi ada beberapa penaung yang di sini penaungnya kelihatan botak ya, tuh penaungnya kelihatan botak. Jadi penaung yang di sini tuh rebah tuh apa ya? Ambruk ya. Jadi sekitar 25 pohon ambruk. Jadi bagian depan ini awalnya, bagian depan yang ini nih saya tunjukin. Nah tuh bagian yang depan ke belakang ini awalnya banyak pohon penaungnya roboh, jadi akhirnya ompong ya. Jadi ompong lagi ya. Jadi penaungnya nggak ada gitu maksudnya. Ini saya mau tunjukin sekitarnya kayak gimana. Nah, di sekitarnya udah cantik ya. Jadi ini tuh yang roboh-roboh kemarin tuh kondisi pohonnya dia roboh, jadi akhirnya dirapihin. Nah, ini sisa-sisa kemarin, kayu-kayu kecilnya, ranting-rantingnya, tapi belakangnya udah rapih, udah cukup rapih. Nah, di sini tuh ada 6 klon ya. Jadi di sini ada 6 klon. Jadi ini tuh satu baris, dari sini ke belakang itu satu klon, dari sini ke belakang satu klon. Nah dari sini ke belakang nih ini tapi nama klonnya nggak ada ya. Nah ya, contohnya misalkan ini BP42 nih. Nah ini BP42. Nah BP42 nih daunnya kayak gini, lebar-lebar nih, daunnya lebar-lebar, beda sama yang sampingnya. Ini SA203. Nah, ini SA203. Bentuk daunnya beda nih. Nah, kita ambil aja. Kita petik daunnya. Terus kita sandingkan. Tuh. Beda banget ya antara SA203 sama BP42. Ini gede nih. Sekecil-kecilnya dia masih gede daripada SA203. Ini agak hijaunya hijau tua, terus agak mengkilat ya. Agak glowing ya dibanding sama ini ya. Terus agak keriting kalau SA203 gitu ya. Nah jadi ini tuh ada 6 klon. Jadi ini kalau misalnya kita hitung, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diulang terus sampai ujung sana tuh ya. Saya mau ngajak keliling-keliling aja karena ini persiapan. Nah, gimana sih kondisinya di sini? Oh, udah cukup rapi ya. Nggak ada gulma yang tinggi. Yang sebelumnya memang ada gulma tinggi. Jadi saya minta tim lapangan buat disemprot pakai fungisida sistemik. Ya fungisida, pakai herbisida sistemik tuh. Cantik tuh kalau misalnya kita lihat ke sana tuh. Tuh, cantik ya. Pakai herbisida sistemik. Jadi kita pakai herbisida sistemik sengaja biar si rumputnya ini awet gitu maksudnya awet. Nanti biar selama 2 bulan kita tidak perlu melakukan perawatan pemangkasan rumput atau pengendalian gulma. Tuh cantik ya. Kalau kita lihat sini sampai ke ujung tuh kelihatan tuh
Kalau misalkan dia banyak gulma itu biasanya warna hijau lantainya aja. Jadi maksudnya tanahnya nanti hijau dia, jadi nggak enak dibawa dipandang. Tuh ini bagian yang saya bilang ompong tadi ya. Ini karena si penaungnya roboh, jadi akhirnya ya bentuknya kayak gini. Tapi akan segera diganti tanam penaungnya sama, lupa namanya saya. Yang jelas bukan Ramayana lagi ya, karena Ramayana yang habis roboh itu kalau misalkan kita tumbuhkan atau kita tunggu tumbuh dia nanti akan roboh lagi ke depan. Jadi nggak pakai Ramayana. Nah tuh, nah ya cantik-cantik ya tuh. Aduh, bolong, kenapa nih tanahnya ambruk. Nah tuh cantik ya, ke tengah-tengah tuh jalan gangnya tuh enak banget tuh. Nah itu dia. Jadi ini kalau misalnya kita jual entrestnya saja, kita kebun ini sama kebun yang di Kayangan itu bisa menghasilkan, kalau misalkan 20.000 batang berarti menghasilkan 40 juta ya. Karena harga satu batangnya itu 2.000. Jadi kebun ini saja bisa menghasilkan 40 juta ya dalam satu kali panen. Jadi kalau misalkan kita ngerawatnya dengan baik, 4 bulan itu sudah menghasilkan. 4 bulan sudah menghasilkan lagi, jadi bisa dipangkas lagi. Jadi kurang lebih nanti bisa 3 kali panen. Jadi 120 juta ya kalau misalkan dalam bentuk entres. Nih kemarin yang botak-botak ya. Syukurnya tanamannya cuma 1-2 yang kena yang kena timpah. Yang kena timpah pohonnya. Nah, ada 1-2 yang kayak gini tuh. Rusak daun-daunnya. Ini juga sama tuh. Ya wajar lah, masih wajar lah ya. Nah, jadi itu tur kebunnya, persiapan buat sertifikasi. Kita coba sampai besok ya. Kita coba sampai besok, kita dokumentasiin sertifikasinya kayak gimana. Kita harus ngapain aja di pas sertifikasi. Biasanya kita maunya bantuin sertifikator ya dari BPSB. Nah, jadi kalau misalkan si sertifikatornya nanti ngitung-ngitung dan sebagainya, nanti kita bantuin. Sampai ketemu besok di acara sertifikasi.